Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur sebab Dia Allah yang sungguh baik. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikannya. Sebab itu bersama-sama malam hari ini mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama, biar malam hari ini kita terima kasih dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini, malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bahwa setiap keberadaan kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tinggal dalam hadirat Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya amin. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi setiap hati kami Tuhan, diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku Dan malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa kami naikkan pujian hati kami. Ini nyanyian kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat. terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi hatiku, kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku, ku bersujud Tuhan, dan ku bersyukur amin. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih.
menikmati kasih dan hadirat-Mu, bait-Mu yang kudus. Lebih dalam kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan atas pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Lebih lagi kami naikkan pujian dan syukur kami bagi-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan, aku merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan. yang hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, menyembah Yesus, mengalir kasih-Mu Tuhan. meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin Tuhan. Yesus, biar malam hari ini kami datang membawa pujian penyembahan kami dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Amin. Mari umat Tuhan sembah Dia, biar hadirat-Nya turun mengalir, biar kasih-Nya mengalir memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yes, praise and Lord, Holy Spirit, Holy Spirit, sembah, sembah, sembah Dia.
segenap hati kita. Oh, sembah. Yes. Kau yang terima setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami, Yesus, Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, oh Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan, Yesus. Oh Tuhan, sembah Yesus. Ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah Yesus, kami menyembah-Mu. Ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Sembah Dia, sembah. Bapak, Engkau melihat setiap hati yang menyembah. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Yes. Kami sembah Engkau, Yesus, Yesus. Kami sembah. Yes. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami, Tuhan. Yes. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Nya mengalir saat Engkau menyembah dengan segenap hatimu. Roh Kudus, Roh Kudus. Yes. Mari lebih dalam lagi masuk. Yes. Ya, hadirat-Mu yang memenuhi. Hadirat-Mu, aku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Ku sembah, Kau sembah. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Ku sembah, oh Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Dia memenuhi hati. Izinkan Dia memelukmu malam ini. Yes. Biar perlukan kasih dari Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita, yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Yesus, Bapa, kami datang. Kau melihat tangan yang terangkat. Kami berserah penuh kepadamu, ya Yesus. Yes. Yes, Jesus. Mari sembah. Aku sembah Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oh, mari sembah. Kau
ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, Tuhan. Sembah Dia, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan Engkau Tuhan, di atas segala bangsa, dan setiap lidah mengaku, lutut bertelur, Yesuslah Tuhan. Kami tinggikan Engkau malam ini Bapa. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, ya, ya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Bapa, Engkau sahabat kami. Yes, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama tinggikan Dia, oh dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Amin. Yes. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, oh yang bertahta, yang bertahta. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami menyembah Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang hebat. Biarlah kedahsyatan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus berubah menjadi lebih hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa kita harus memiliki hubungan dengan sesama? Yang pertama, karena kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial diciptakan oleh Tuhan? Kita tidak bisa hidup sendiri. Amin, saudara. Ada di sini yang bisa hidup sendiri? Sendiri aja, pokoknya nggak mau sama orang lain. Kalau ada orang mulai menyendiri, mengurung diri, itu pasti sebentar lagi jadi apa saudara? Gila. Kenapa? Karena dia melanggar kodrat Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi satu kebutuhan dari manusia itu yaitu membangun hubungan. Makanya orang tuh kalau nggak ketemu orang lama-lama stres. Apalagi kalau sudah di kamar terus sebentar lagi benar-benar gila. Karena itu sudah kodrat manusia. Ya, jadi kita ini sebagai ciptaan Tuhan harus membangun hubungan. Tetapi membangun hubungan yang seperti apa saudara? Banyak sekali orang justru terluka ya di dalam hubungan-hubungan itu. Bahkan tidak sedikit di dalam gereja orang terluka. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama dan kita bersama bekerja bersama-sama ya sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Dari awal ya Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan bilang kepada Adam, ketika Tuhan sudah ciptakan Adam, ditaruh di taman, semuanya baik. Tapi Tuhan bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saudara bisa bayangkan sudah ada semua di taman itu, ada buah, ada semua yang ada makan, binatang ada. Tapi Adam sendiri, temennya monyet. Dia mau ngomong, monyet gak ngerti, ya monyet ngomong, Adam juga gak ngerti. Jadi Tuhan itu maha luar biasa, waktu dia lihat Adam sendiri di taman yang sudah serba ada, ternyata Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya dia menciptakan penolong. Ketika Tuhan taruh Hawa waktu Adam tidur, ya diambil tulang rusuknya, lalu Tuhan membuat manusia itu memiliki teman yaitu Hawa dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Dia tempatkan, ketika Adam bangun dia lihat ada perempuan. Adam bersuka cita, dia bilang, wih inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi bapak-bapak bilang ke istrimu tiap hari, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang tapi ibu-ibu sudah tambah lemak dari lemakku. Karena sudah berisi semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, kenapa bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Ya kalau tulangnya berarti istrinya sakit dia juga. Kalau dagingnya berarti istrinya sakit dia juga sakit. Betapa indah hubungan yang diberikan Tuhan ketika manusia itu diciptakan. Tapi akhirnya datanglah si ular. Ular tahu bahwa wah ini bahaya kalau rencana Tuhan terjadi atas manusia. Maka ular memutarbalikkan firman. Dia menggoda siapa? Hawa. Dia bilang, coba kamu lihat pohon itu. Menarik kan? Enak rasanya. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa terpikat. Alkitab berkata Hawa ambil buah itu, lalu dia makan. Kenapa iblis menggodanya Hawa bukan Adam? Karena iblis tahu Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Jadi wanita itu sebagai penolong selalu ingat suami.
Alkitab berkata waktu dia makan buah itu tinggal separuh, teringatlah dia akan suaminya. Memang ini sudah takdir. Istri, wanita itu selalu ingat suami. Kalau suami nggak tahu, ingat istri apa enggak. Tapi bapak-bapak yang di sini semua ingat istri, amin. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu ingat kau, nggak usah marah-marah. Contoh, pergi di WA, di mana? Itu tanda bahwa istrimu berfungsi sebagai seorang penolong. Ya, jadi tiap kali dapat WA dari istri, di mana Pak? Bilang, puji Tuhan. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, begitu ya bapak-bapak. Tolong melihatnya itu agak setuju gitu mukanya. Ya, kalau istri WA di mana Pak, lagi apa, itu berarti dia ingat. Memang istri itu selalu ingat. Karena dia diciptakan menjadi penolong. Makanya Alkitab berkata waktu Hawa makan itu buah, dia ingat suaminya, lalu dia kasih. Kalau Adam yang dikasih digoda iblis, Adam makan itu buah satu pohon, dia tidak ingat istrinya. Makanya cuma dia saja yang jatuh. Gagallah rencana dia. Tapi iblis tahu, makanya dia kasih sama Hawa. Ketika Hawa memberontak dan melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Dan ketika hubungan manusia itu dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama juga pasti rusak. Kita lihat, waktu hubungan manusia dengan Tuhan rusak, maka hubungan manusia dengan sesamanya juga rusak. Langsung Adam bilang, perempuan yang engkau taruh di sampingku ini. Tuhan tanya Adam, Adam salahin Hawa. Hawa ditanyain, apa yang sudah engkau perbuat? Hawa salahin siapa? Ular. Ular ini loh. Jadi memang pada akhirnya ularlah yang disalahkan. Tapi ular karena dia lihat tidak ada lagi yang dia mau salahkan, jadi dia terima saja mentah-mentah, iya memang aku. Jadi kadang lebih bagus ular daripada manusia. Kalau manusia itu cenderung mencari siapa yang bisa disalahkan. Tapi ketika salahkan ular, ular cuma diam saja. Saudara, kita lihat di sini. Apa yang menyebabkan hubungan manusia itu menjadi rusak? Kenapa ada pertikaian? Kenapa ada pemberontakan, ada amarah, bahkan sampai kepada pembunuhan? Itu terjadi akibat dosa. Satu kata, dosa. Itulah sebabnya Yesus sangat serius untuk menebus saudara dan saya agar hidup kita ini dimerdekakan dari dosa. Karena dosa masuk dalam hidup manusia, yang pertama merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu hubungannya dengan Tuhan rusak, terpisah, maka hubunganmu dengan sesama juga pasti rusak. Saudara, kalau ada orang itu selalu bermasalah ya, ada kan orang begitu ya, dia di rumah bikin masalah, di gereja juga bikin masalah, di mana-mana bikin masalah, ada dia pokoknya ribut di situ. Nah ini orang ya harus dibawa ketemu Tuhan. Ya, kenapa saudara? Bukan mati maksudnya ya, maksudnya ketemu Tuhan secara pribadi itu bertobat. Ya, karena ada banyak orang yang sakit jiwa hari-hari ini. Saya ngomong sakit jiwa di sini bukan gila. Ya, karena di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu engkau marah, engkau pahit, engkau sakit hati, itu artinya engkau sakit jiwa. Orang yang tiap hari marah-marah, tiap hari tersinggung, tiap hari ya emosi, itu sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Belum lari-lari di jalan. Tapi kalau dibiarin, ditambah-tambahin, lama-lama korslet. Lari-lari di jalan. Kita perlu melihat saudara, kenapa Tuhan itu serius dengan dosa? Karena dosa menghancurkan hubungan dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Makanya lambang kita itu salib. Salib itu ya vertikal, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan itu lebih panjang. Dia lebih tinggi. Yang begini itu horizontal, hubungan kita dengan sesama. Lebih pendek. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dalam, lebih
panjang, hubungan kita dengan Tuhan tuh lebih luar biasa, maka hubungan kita dengan sesama itu juga pasti baik. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak. Contoh suami istri, kita nggak usah bicara dulu yang muluk-muluk di luar ya. Di dalam rumah, di dalam keluarga. Kalau tiap hari yang ada pertengkaran dalam rumah tangga kita, tolong dicek jiwa saudara. Jangan-jangan kita juga lagi sakit jiwa. Kenapa? Banyak orang pahit, banyak orang kecewa. Kenapa gereja tidak mampu menjadi terang? Kenapa hari-hari ini gereja tidak bisa lagi menjadi jawaban? Karena banyak hamba Tuhan yang melayani masih sakit jiwa. Sementara yang kita layani ini jiwa. Jiwa ini penting saudara. Waktu manusia mati, tubuhnya kembali jadi tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tetapi jiwa manusia itu yang akan dihakimi. Nah di dalam jiwa ini kan ada pikiran, perasaan dan kehendak tadi. Kalau kita sakit hati, kecewa itu di dalam jiwa. Makanya kita harus concern hari-hari ini menyehatkan jiwa kita. Yesus bilang, jangan kamu takut manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tapi kamu harus lebih takut pada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Jadi mari kita perhatikan baik-baik kebutuhan jiwa ini. Jiwa ini yang akan dihakimi loh. Ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, suami istri di dalam kita membangun hubungan. Kalau tiap hari ribut, kasihan anak-anak kita. Mereka dibesarkan oleh dua orang tua yang sakit jiwa. Makanya sekarang banyak anak muda yang lari ke narkoba, free sex. Nggak mau lagi peduli dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia melihat di rumah orang tuanya sakit jiwa. Kita semua perlu membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan supaya apa? Hubungan kita dengan sesama juga baik. Amin. Orang kalau sakit hati, kepahitan, kecewa, dia cenderung menyakiti orang lain. Karena dia masih bawa luka ini. Nah saudara bayangkan kalau kita atau hamba Tuhan saja sakit hati, sakit jiwa, ya dia harus melayani bagaimana saudara? Mari kita lihat dulu bersama Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh kita akan baca. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata begini saudara. Efesus pasal 4, ya sebab itu, ayat yang pertama baca sama-sama. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus, mau atau tidak, suka atau tidak, hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan, panggilan kita untuk mengikut Yesus. Nggak ada yang boleh santai. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus sungguh-sungguh berjuang agar hidup kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Jangan tidur, buka mata kita hari ini lebar-lebar. Ya, dikatakan di sini kita sebagai orang yang dipanggil, ayo hidup kita harus berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Artinya apa? Ketika kita berkata kita percaya Yesus, maka tidak ada pilihan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen. Karena bukan orang Kristen yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dikatakan di sana begini saudara. Hendaklah, ini loh panggilan kita dalam Kristus, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa membangun hubungan dengan sesama yang sehat. Bagaimana seni untuk kita membangun hubungan dengan orang lain. Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak cenderung menyalahkan orang lain, tetapi cenderung introspeksi diri. Kita berdoa saudara, kita mulai dari rumah tangga. Saya yakin kalau di situ ada istri yang rendah hati, ada suami yang rendah hati yang selalu mau introspeksi diri, maka hubungan itu akan baik. Di dalam bergereja pun gak usah suka mencari salah orang. Ya, selalu suka cari cara-cara salah-salah orang. Ya, itu orang sombong. Tiap kali ada orang gini dia cari salah. Pokoknya salah. Tapi kalau kita jiwanya sehat,
Puji Tuhan saudara. Ya, saya itu dulu pernah pelayanan di satu gereja. Ada satu orang ibu di situ, dia juga pelayan Tuhan, tapi memang sakit jiwa akut. Kadang-kadang senyum, nanti siang tiba-tiba marah, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nggak mau ngomong. Ya, jadi jiwanya itu gampang berubah-ubah. Kemarin masih senyum sama saya, telepon-teleponan, tahu-tahu besok saya ke gereja dia asir. Semua orang datang disalami, shalom, shalom, shalom. Begitu lihat muka saya langsung buang muka. Saya tuh enggak tahu loh saya salah apa loh. Orang kemarin masih ngomong loh. Saudara, kalau kita rendah hati lihat orang begini jangan gini, biarin aja, emang lu siapa? Saya datangi orangnya, saya ambil tangannya. Shalom Bu, kenapa sih lihat saya buang muka, ada salah? Akhirnya sudah nggak jadi marah kan. Kalau kita bisa memenangkan jiwa kita. Kitab Wahyu bilang itu roh pencabut damai sejahtera. Jadi kalau dia datang orang yang lagi senyum langsung hilang senyum semua. Kita berdoa firman Tuhan bilang orang yang diperkenan Tuhan, diurapi Roh Kudus, dia itu disukai banyak orang. Kita membangun hubungan dengan siapa saja itu baik saudara. Ya, jadi hari-hari ini kami punya beban, sudah saatnya saudara kita peduli dengan Indonesia. Sekarang sudah dihijaukan. Ya, kita harus mulai bergerak terus untuk melihat apa kepentingan Tuhan. Tapi kita harus sembuh dulu supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa membawa damai. Kerendahan hati diperlukan. Hendaklah kamu rendah hati. Yang kedua apa di sana dikatakan? Lemah lembut. Apa ini lemah lembut? Lemah lembut itu bukan berarti kayak orang Solo ya. Ketemu shalom, apa kabar ibu? Bukan itu. Apa artinya lemah lembut? Hati ini mudah bertobat. Orang yang lemah lembut itu orang yang hatinya mudah bertobat. Ya, kalau yang dimaksud lemah lembut itu omongannya berarti orang Solo semua yang masuk surga. Ya, kayak kita gini gak masuk surga. Saya itu diajari suami saya, kamu itu belajar ngomong lemah lembut. Bagaimana caranya? Kayak orang Solo itu loh, pokoknya kalau ngomong nada di belakangnya turun. Nah saya ini dari Sulawesi, kita di sana ngomong nada terakhir selalu naik. Jadi dia ajari saya, coba kamu praktekkan. Jadi saya kalau praktek, ayo kita pergi makan. Mumet juga loh, pusing otak saudara ingat-ingat gitu ya. Setiap kali ngomong harus mikir nadanya turun. Ya aduh kita kayaknya nggak bisa ya, makanya Alkitab bilang nih lemah lembut ini bukan soal omongan. Tapi soal sikap hati yang mudah bertobat. Kita menggampangkanlah kalau ada orang marah, tuh kok dia marah ya sama saya, sudahlah mungkin dia lagi stres. Nggak usah apa-apa dibawain hati. Itu loh Bu, keluarga saya bikin acara, saya bisa-bisanya nggak diundang. Nggak apa-apa, mungkin dia lupa. Itu orang yang jiwanya sehat. Jangan yang tidak ada dicari-cari supaya ada, sakit jiwa kau. Dibikin enak saja saudara. Hidup ini sudah ribet, nggak usah dibikin tambah ribet. Iya ya, kenapa ya dia nggak undang saya? Oh pasti dia itu benci sama saya. Oh pasti itu gini. Oh pasti iri. Oh pasti yang tidak ada kita jadikan ada. Orang yang lemah lembut hatinya itu mudah berubah, mudah bertobat. Sekalipun saya diginin, udahlah nggak apa-apa. Ya mungkin dia salah ini gini. Selesai. Kita semakin hari semakin berubah. Dikatakan di sana dan apa? Sabar. Sabar itu panjang dan lama. Itulah sabar. Ya, kalau belajar kesabaran itu memang dari orang Solo. Suami saya ini orang Solo. Orang Solo itu kalau kakinya diinjak, Mas, kakinya Mas di atas kaki saya. Itu orang Solo saudara. Permisi ya. Coba ketemu orang Sulawesi atau orang Medan. Ya, orang Sulawesi diinjak kakinya. Kaki masih dipakai, mata di mana? Angkat enggak? Itu orang Sulawesi. Tapi orang Solo itu memang saya enggak tahu ya kenapa. Ini memang manusia ini kan diciptakan kita ini luar biasa ya. Tuhan ciptakan, saudara yang pernah belajar personality itu kan ada yang W merah,
Ada yang hijau, ada yang kuning, ya, ungu. Jadi itu bicara temperamen manusia. Orang-orang hijau itu flegmatik, saudara. Flegmatik itu terdapat paling banyak di daerah Jawa. Itu orangnya sabar-sabar. Ya, orang Jawa itu sabar. Surabaya, Semarang, Jogja itu flegma hijau banyak di sana. Jadi yang warna merah mau cari jodoh pergi ke Jawa. Cocok, saya ini merah, saudara. Saya ini personality saya, warna saya merah. Jadi memang paling cocok ketemu sama yang hijau. Merah tuh api, hijau itu teduh, ya. Dia menyejukkan. Jadi kita botol ketemu tutup. Nah, yang masalah itu kalau merah ketemu sama merah. Wah, itu ya perceraian terjadi, saudara. Makanya Tuhan itu sudah memberikan kita itu sebenarnya warna temperamen di dalam hidup manusia itu baik. Supaya apa? Di dalam kita membangun hubungan, kita bekerja. Contoh, saudara, orang yang bisa menjadi guru sebenarnya itu yang terbaik itu warna hijau. Bukan yang merah. Merah jadi guru kayak saya. PR sudah dikerjakan belum? Belum. Yang belum kerjakan maju ke depan. Saya ambil rotan. Ini merah. Nggak bisa disalahkan. Memang dia diciptakan Tuhan temperamennya gitu. Dia pukul kakinya, habis itu di panas matahari di luar, kamu dijemur 1 hari ini, dihukum, nggak bikin PR. Orang ungu, ya melo, jadi guru. Dia masuk di kelas, anak-anak, ibu kemarin sudah suruh bikin PR, sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Nangis dia. Memang kalian itu melo, saudara. Orang melo itu paling banyak sakit. Karena dia makan dalam memang. Kamu memang pandang enteng sama ibu. Jangan jadi guru orang melo. Ya, engkau darah tinggi nanti engkau masuk rumah sakit. Orang yang warna kuning ini sanguin, ya. Jangan jadi guru juga. Dia happy, bawaannya happy terus kayak orang pakai narkoba. Pokoknya ketawa terus, ada masalah ketawa, nggak ada masalah dia ketawa. Orang tuh nggak bisa lihat dia itu ada masalah atau tidak. Orang sanguin, tapi ini cenderung kadang nggak pakai otak. Pokoknya senyum saja dia terus tertawa. Dia masuk kelas nih tanya, anak-anak, halo, happy. Halo Pak Guru, udah bikin PR belum? Belum Pak Guru. Nggak apa-apa. Maka muridnya jadi bodoh semua. Karena gurunya ketawa terus. Nah, yang cocok jadi guru itu memang yang hijau. Itu flegma. Saudara kita ini harus tahu loh. Saudara yang belum tahu, saudara harus wajib tahu. Itu membantu kita untuk menyesuaikan diri di dalam kita membangun hubungan. Saya sama suami saya sudah saling tahu. Suami saya itu flegma. Kalau mau tidur ya ada orang WA, ting. Saya baca, ada yang tanya, Pak Daniel itu nanti untuk besok gimana mana. Dia bisa gini, nggak usah dibalas, ini waktunya tidur, tidur saja. Itu orang flegma. Saya mau tidur ada yang tanya, saya nggak bisa tidur sebelum saya jawab. Kalau itu bikin masalah, maka saya tidak tidur semalaman gara-gara mikirin itu. Suami saya dia bisa tidur. Jadi saudara kalau menikah dengan orang flegma, saudara berantem, saudara sakit hati rugi, saudara sakit hati dia ngorok. Jadi kita harus tahu. Nah saya tahu. Jadi saya kalau minta tolong ke suami misalnya saya jemur baju tadi nih, saya lupa tinggal di dekat kamar. Ambilin ya. Dia bilang oke, jangan percaya. Maka kalau saudara pulang pasti basah itu baju. Maka saya bilang sekarang kamu jalan ke jendela itu. Iya nanti enggak sekarang jalan saya, tolong sekarang. Nanti dia jalan saya tanya dulu bajunya warna apa. Itu untuk meyakinkan merah, hijau, kuning. Oke ambil saya pindahin ya di tempat yang gak kena hujan. Oke itu benar. Saudara pulang aman. Tapi kalau saudara bilang nanti pindahin dia oke pulang basah. Itulah orang flegma. Jadi kita nih harus tahu bagaimana gambar diri kita, bagaimana warna yang Tuhan ciptakan. Lah apakah bisa berubah? Bisa. Ya, saya sekarang mulai belajar banyak sabar menikah dengan suami dan terutama ketika kita belajar firman Tuhan. Bukan yang satu jelek, yang satu bagus loh. Semua takut semua mukanya udah Tuhan mau datang nih.
Ya, puji Tuhan kalau Tuhan datang sekarang lagi di gereja masuk surga semua. Daripada lagi di Holy Wings. Ya, bersyukur saudara ya. Jadi saudara, di dalam kita membangun hubungan diperlukan ini tadi, lemah lembut, sabar. Ya, suami saya itu kalau mau marah ngomong, "Say, aku boleh marah ndak?" Coba kurang sabar apa? Jadi saya kadang ngomong, "Say, mau marah-marah aja, ndak usah permisi." Ada orang mau marah, "Permisi, saya mau marah." Itu kan ajaib perkasa luar biasa saudara ya. Tapi itu yang Tuhan bilang kita harus belajar sabar. Supaya hubungan kita dengan sesama itu baik. Kenapa? Ayat yang berikutnya berkata, "Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Suami istri juga harus saling membantu. Di dalam gereja pelayanan kita saling membantu. Jangan lakukan sesuatu untuk cari muka, cari penghargaan, cari dihormati. Gila, hormat itu paling bikin perpecahan di satu tempat. Suami istri kita melakukan segala sesuatunya seolah-olah untuk Tuhan. Maka itu akan membuat hidup kita, rumah tangga kita baik. Dan dikatakan di sana, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh, ayat yang berikutnya. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Mana multimedia ini sudah terbangun atau masih tidur? Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, satu tubuh, apa saudara dikatakan di sana? Satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang yaitu tadi satu tubuh, satu roh, ya, suami istri, ingat tadi daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jangan bilang perempuan ini loh, laki-laki ini loh, dosa membuat hubungan kita rusak. Saya berdoa kalau ada di antara kita yang hari ini gampang tersinggung, gampang marah, coba banyak introspeksi diri. Jadi kita berdoa hari ini saudara, kenapa kita harus terus hidup dalam satu kesatuan? Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat," Matius 18 ayat 19. "Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Sepakat artinya hidup dalam satu kesatuan. Kalau kita suami istri sepakat berdoa sama-sama, hidup rukun bersama, engkau minta sesuatu dijawab Tuhan. Makanya suami istri harus setiap hari engkau harus berpelukan minimal 2 kali. Bilang amin. Amin Bapak-bapak. Praktekan ini. Saya percaya saudara, praktekan ini mulai nanti pulang sebelum tidur malam. Berpelukan aja. Bilang, "Tuhan, terima kasih buat suamiku, terima kasih buat istriku." Nggak ada amin lagi. Saudara itu kan datang ke gereja mau dengar firman toh. Iya kan, mau dengar firman apa enggak? Nah kalau diajari yang baik sesuai firman dilakukan enggak? Coba pulang praktek, saya percaya rumah tanggamu diberkati, bisnismu diberkati, usahamu diberkati Tuhan. Ayo para imam musik maju ke depan. Kalau kita mau sungguh-sungguh saudara, pasti Tuhan itu buka jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya rindu untuk malam ini kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar Tuhan mengubahkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan dan bilang, "Tuhan, ubah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Kami mau berubah. Tidak ada satupun dari kami yang hari ini dengan sombong berkata bahwa kami sudah baik, kami sudah benar. Kami semua perlu berubah Tuhan. Ubahkan setiap kami sesuai dengan firman-Mu.
Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami mau teguhkan hati kami untuk melakukan firman Tuhan. Mari saudara, engkau yang datang suami istri, engkau boleh bergandengan tangan sama-sama malam ini. Ini hidup kami Tuhan. Kami tahu penyembahan kami adalah sikap hati dan sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Karena itu kami bawa hidup kami malam ini. Bawa kami untuk selalu diubahkan di hadapan Tuhan. Singers boleh nyanyikan pujian ini. Ku tahu hidupku Amin Tuhan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Kanku dalam kemuliaan-Mu. kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Kau. Kami berdoa Bapa, kami mau memulai dari rumah tangga kami terlebih dahulu. Biar kami suami istri boleh memiliki jiwa yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami bergandengan tangan menjadi pelaku firman-Mu agar anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi penurut-penurut-Mu. Hari ini kami berdoa, sehatkan jiwa kami. Kami mau buang segala amarah, kepahitan, dendam, kebencian, iri hati, kedengkian. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Agar kami boleh membangun hubungan dengan sesama kami dalam hubungan yang sehat dan itu yang berkenan. Sebab ketika kami hidup bersehati sepakat, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Amin. Sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya